pikiran kita. Banyak ulama yang menafsirkan arti sedekah di sini, terkhusus ulama-ulama dari kalangan Al-Ba'alawi yang mereka punya pola tafsir yang dikenal dengan tafsir Al-Isyari. Yang dimaksud sedekah dalam ayat ini adalah duduk di dalam majelis ilmu, duduk di dalam kajian-kajian ilmu, duduk di acara maulid-maulid baginda Nabi besar Muhammad akan dipertontonkan. Makanya jangan aneh ngelihat ada orang kadang kalau meninggal wajahnya bercahaya, wajahnya mengeluarkan sebuah pantulan senyum seakan-akan dia baru mendapatkan kabar gembira. Ya jelas, karena di dalam sakaratul mautnya ditampakkan kebahagiaan oleh Allah. Kenapa? Karena dia duduk 6 jamnya selalu dalam majelis. Coba kalau nggak ada majelis Nurul Sofi, jujur malam minggu kemarin 6 jam kita ngapain? 6 jam kita ngapain? 6 jam kita malam minggunya maaf dipakai lalai. Kalau nggak pakai lalai, pakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata majelis ini cuma full qasidah, nggak ada isi ceramahnya, itu udah lebih dari cukup untuk kebaikan yang kalian dapatkan. Apa kebaikannya? 6 jam duduk nggak ada maksiat kepada Allah. 6 jam duduk kalian nggak ada lalai kepada Allah. Kalau nggak mulut kalian basah bersolawat, telinga kalian dibanjiri mendengar pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu saya mau tanya, bahagia atau tidak? Ya Allah, lemes. Bahagia atau tidak? Senang atau tidak? Ikhlas atau tidak? Cuman yang jadi PR, gimana caranya ampunan Allah yang saat ini kita dapati itu bisa terjaga sampai akhir hayat kita. Itu PR-nya. Jangan sampai keluar dari majelis ini dosa yang sudah diampunkan oleh Allah berlumuran dosa yang baru. Mau kayak gitu? Mau kayak gitu? Atau kita mau pulang dari majelis ini kita terjaga dari maksiat, kita terlindungi dari maksiat? Ada prakteknya. Mau tahu nggak caranya supaya keluar dari majelis kita akan terhindar dari segala jenis maksiat? Mau tahu caranya? Mau? Jawab semangat tulisan lah. Lanjut apa cukup? Lanjut apa cukup? Sok ngacung yang pulang dari sini nggak mau maksiat lagi, nggak mau maksiat lagi ngacung. Sigana itu ngacung memang terboga maksiat, terboga dosa, itu mah ada siga malaikat, sigana balik orang. Sok aina ngacung yang tetap pengen punya dosa pulang dari majelis. Ngacung, sok ngacung. Mulai ngacung orang balik ya. Kan semuanya kita tahu, kita ini nggak mau maksiat aja betul. Tapi ternyata melawan hawa nafsu itu tidak semudah yang dipikirkan. Tidak segampang yang seperti diucapkan. Ngadengnya memang gampang, tapi prakteknya Saya kasih cara yang paling gampang untuk bisa meninggalkan maksiat. Mau? Sebab maksiat ini adalah setiap problematika yang kita dapati di dunia itu bersumber dari maksiat, dan solusinya selalu terhambat untuk kita dapati. Satu faktornya maksiat dan kelalaian kepada Allah. Maka dari itu saya mau kasih cara yang simple aja. Cara yang insya Allah semuanya bisa melakukannya dengan proses bertahap pelan-pelan. Tapi kalau dia mau berproses, dia mau pelan-pelan memulai, insya Allah dia punya diri akan dijauhkan dari segala jenis kemaksiatan kepada Allah. Mau? Tapi sebelumnya jawab dengan kompak. Jawab dulu nih. Sebab kalau kalian nggak jawab, saya nggak mau nyampein. Karena yang namanya nasihat itu disampaikan kepada orang yang mau menerima. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, an-nasihah liman yakbal. Bagi yang mau nerima, yang nggak nerima nggak usah. Saya mau tanya, mau apa enggak? Mau. Siap mendengar? Siap? Maka dari itu sebelumnya jawab dengan kompak semuanya. Cinta tidak sama Rasulullah? Jawabnya mengisi gamut, menyokot bansos. Hayang orang hayang. Seperti yang cicing ngantri. Entong kabeh semuanya jawab. Semuanya cinta Nabi Muhammad? Cinta Rasulullah? Terakhir jawab dengan kompak, cinta tidak sama handphone. Salah. Cinta sama Nabi? Cinta sama handphone? Nggak ragu nggak jawab lagi. Cinta sama Nabi nggak? Cinta sama handphone? Cinta sama Nabi? Cinta sama televisiun? Cinta sama Nabi? Cinta sama mobil motor? Cinta sama jabatan? Cinta sama usaha diri yang sudah dijamin rezeki oleh Allah? Siapa orang Sunda mah pembohongan publik. Ngawadul. Ini cara buat cara ninggalin maksiat yang paling ampuh nih.
semuanya sepakat. Saat tadi saya tanya cinta sama handphone, enggak. Cinta Nabi, iya. Cinta. Sekarang angkat tangan sekali lagi, mau mawa HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mudah-mudahan temawa lain teboga. Ini di situ boga. Punya apa enggak? Punya? Enggak cinta sama HP? Realitanya bangun tidur lihat. Bangun tidur sebelumnya haus minum air, sebelum minum air lihat. Saat berjalan mau ke kamar mandi lihat. Ke kamar mandi mawa handuk HP. Ke kamar mandi bawa HP kalian? La haula wala quwwata illa billah. Keluar kamar mandi saat mau minum kembali sebelum sholat tahajud lihat. Sholat tahajud lihat. Astagfirullahaladzim. Sujud kali HP ente. Selesai sholat tahajud yang hari Senin besok nanti kita berbuka bersahur, makan sahur lihat. Mau makan pegang sendok. HP. Subhanallah. Semuanya kompak mengatakan tidak cinta, tapi semuanya menyadari atau malu-malu menyadari kita ini terikat kuat dengan HP. Bahkan lagi mau nyetir, sudah berjalan kendaraan mobil, walaupun dia punya SIM, dia pinter nyetir, depan, belakang, kanan, kiri, dia belum tentu ahli nyetir, tapi di saat berbahaya itu sekalipun, tangannya tetap lihat. Masya Allah, alhamdulillah, istighfar, alhamdulillah. Betul atau tidak? Tapi saya mau nggak terikat sama HP. Sok jujur lu punya HP 3 hari aja nggak ada kuota, kumaha rasana? Rasanya sumpah betul, rasanya galau betul, rasanya tidak enak hati betul, bahkan kepalanya tiba-tiba terkena penyakit kata orang Inggris mah rungkad. Betul atau tidak? Oh maksudnya Habib kita ini nggak boleh main HP lain, orangnya boga HP. Orangnya buka sosial media. Apa sosial media Habib? YouTube-nya HRY Official Lecture and Subrek. Kamu bilang. Itu HRY Official Lecture and Subrek. Nah, Subrek Habib itu ada orang-orang Sunda yang pakai Inggris subscribe haridang. Subrek kan betul? Habib lagi promosi, ada naon temenang gitu. Saya ini sedih Habib Syekh melihat di YouTube konten dewasa yang nonton 4 juta orang, cerita ngeprank ini yang nonton 4 juta orang, 3 juta orang, 2 juta orang, podcast Fulan bin Fulan menceritakan tentang hal yang tidak terlalu penting yang nonton 3 juta, 4 juta. Giliran saya ketik babul wudu, lu nonton 11, 20. Itu konten dewasa yang nonton 4 juta orang tuh siapa kalau bukan kita anak-anak muslimin wal muslimat, saudara kita yang di dalam hatinya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau nggak hari ini kita mengendalikan ikut serta di dalam membimbingkan Nabi Muhammad, di dalam mengenalkan Nabi Muhammad tidak melalui sosial media, nasib anak-anak muda kita kasihan kalau sosial medianya dikuasai oleh orang-orang yang lalai kepada Allah. Betul atau tidak? Maka nggak apa-apa kalian mau promosi tentang media kalian. Habib Syekh punya TikTok, follow jangan lupa. Habib Syekh punya Instagram, follow jangan lupa. TikTok Habib Ridho, dia Instagram naon, namun TikTok Instagram beda. Namun TikToknya HRY Official, namun Instagramnya Ali Ridho Yahya 135. Like, share, and comment. Alhamdulillah. Ayo orang itu menang gitu. Tapi saya ingin mengajarkan kepada bapak, ibu, adik-adik semuanya, anak muda, sahabat, saudara saya, ketahuilah, bukan saya ingin mengajarkan nggak boleh cinta handphone, nggak boleh main sosial media, bukan. Tapi tolong adil di dalam mengatur waktu antara mengenalkan diri kepada Nabi, cinta sama Nabi, sama main sosial media. Jadi sosial media itu, kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, sosial media itu kayak pasar, kayak
Maka kalian kalau ke pasar pengen beli ikan, pengen beli sayuran, pengen beli garam, enggak fokus we tilu. Asup ke pasar, beli ikan, beli sayuran, beli garam, udah dapat cepet-cepet keluar. Jangan lama-lama. Disingkir hayang beli nu lain teu boga duit. Yang terjadi kena penyakit cari pemburu wifi. Dikit-dikit kalau kita lagi masuk ke Instagram, masuk ke dunia sosial, cari tahu ini dek naon, buka Instagram teh dek naon. Oh, nanti ada ningali Habib Syekh update Norosofi majelis ini jam berapa? Oke. Pengen ngelihat ada ceramah baru apa? Oke. Buka WhatsApp pengen silaturahim sama orang tua, bagus. Buka YouTube pengen dengar pengajian, pengen ngelihat ada pekerjaan dari sekolahan, pengen ngelihat update berita sebentar. Oke, batasin 30 menit saya pengen di sosial media. Udah lewat 30 menit buru-buru keluar. Jangan terlalu lama di sosial media. Yang terjadi kalian akan mengalami lalai kepada Allah. Dan lalai adalah ekspedisi tercepat untuk jatuh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang teh dina sosial media loba godaan, betul atau tidak? Betul atau tidak? Pengen nonton ceramah Habib Syekh, qasidah Habib Syekh Asegaf. Pas buka qasidah, nu munculna pimpin geprek. Lu nggak bisa deui. Ya, kagoda deui. Maka dari itu kita wajib memfilter kita semua punya sosial media. Saya pribadi, saya punya HP nih. Ini HP saya, kalian biar tahu. Ini HP saya, ada tulisan di depannya. Apa? Tulisan di depannya Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ali Ridho, mana hati-hati. Muka HP ieu mana teh ditingali ku Gusti Allah. Lamun ente teu boga perasaan ningali Gusti Allah di dalam setiap ente main sosmed, yakinlah Gusti Allah ningali ente. Kade hati-hati. Itu saya pribadi punya pengingat seperti itu. Da urang ge manusia, mentang-mentang ceramah teu kena maksiat itu juri urang lebih gede. Sarua juri urang mah godaan pakai imam oge, tapi imam juri gitu mah. Artinya tetap kena godaan. Kita harus ada yang menghalangi diri kita untuk tidak terjun terlalu dalam di dalam sosial media. Maka dari itu jawabannya supaya terhindar dari jabatan yang berlebihan, terhindar daripada dunia yang berlebihan, handphone yang berlebihan. Satu jawabannya, cintai Nabi Muhammad. Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Tadi bangun tidur baca doa itu sesuai sunnah Nabi. Tunggu dijawab, tunggu dulu. Cinta Nabi Muhammad. Tadi sholat sunnah fajar apa tidak? Tunggu dijawab, tunggu. Cinta Nabi Muhammad atau tidak? Sholat subuh berjamaah tuh tadi. Tunggu dijawab. Cicing. Pokoknya orang ini introspeksi diri. Bukan berarti saya ingin menghakimi masyarakat setempat, nggak cukup lain. Saya sedang mengajak, ayo kita ukur berapa besar cinta sama Nabi, berapa besar cinta sama dunia. Malam hari ini kalau kita ternyata meyakini bahwasannya kita malam hari ini benar-benar cinta Nabi dengan 2%, 98%-nya cinta dunia, artinya malam hari ini ayo sama-sama berubah. Ayo malam hari ini kita update cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Begitu ceritanya, betul? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Sholat subuh berjamaah nggak? Tapi jangankan sholat subuh berjamaah, tadi itu adzan subuhnya jam 4:08. Kalau di Bandung, kami sholatnya jam 8:04. Jam 8 pagi, tapi alhamdulillah masih sholat godok. Tapi jangan terus-terusan begitu. Kalau kalian tertipu dengan suatu hadis, ini ada hadis nih, suka dibawa sama kiai-kiai, sama ustadz-ustadz yang kiai sama ustadznya itu tidak benar-benar punya sanad keilmuan. Habib kenapa pakai istilah kiai? Ayeuna mah loba gampang, teu boga sanad, teu boga ngaji, cuma dipanggil kiai, padahal teu ngaji, teu pesantren, ngajarna di Syekh Google, Syekh YouTube, Syekh TikTok. Ku sama masyarakat dipanggil kiai, padahal kiai itu dulu nobat orang yang tinggi. Nobat orang yang punya sanad keilmuan yang besar. Tapi hari ini banyak orang-orang yang nggak ngaji lama di pondok, nggak ngerti tentang ilmu agama yang benar, dipanggil kiai. Banyak kiai sama ustaz sok ceramah kiai. Nih dengerin nih, apa kata mereka? Hei wahai para pemuda-pemudi, ketahuilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada mereka para pembesar dosa dari kalangan umatku yang meninggal la ilaha illallah walaupun dosanya besar, tapi kalau meninggal la ilaha illallah dia akan dapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Kurang betul.
Bagus ceramah kayak gitu, nggak apa-apa kalau disampaikannya sama anak-anak jalanan yang nggak kenal majelis Nurul Sofi, nggak apa-apa disampaikan kayak gitu. Tapi kalau untuk orang majelis Nurul Sofi, jangan disampaikan cuman tentang syafaat Nabi bagi para pembesar dosa. Sebab kalau syafaat Nabi diharapkan bagi para pembesar dosa, sedangkan kalian orang yang di majelis Nurul Sofi ngandelin syafaat Nabi tapi tara sholat, ngandelin syafaat Nabi tapi tara puasa, ngandelin syafaat Nabi tapi tara ngehidupin sunnah Nabi. Maaf, kamu hanya akan dapat syafaat yang mengeluarkan dirimu dari neraka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau meninggal dalam keadaan ahli maksiat dengan mengucapkan la ilaha illallah, betul masuk surga, tapi posisi sofnya tidak terdepan. Kamu masuk surganya nggak sekompleks sama Nabi. Sebab kalau ahli maksiat dapat syafaat satu kompleks sama Nabi, terus apa manfaatnya orang soleh dari lahir, dari kecil, dari tumbuh dewasa menjauhkan diri dari maksiat? Apa manfaatnya mereka beramal soleh, sedangkan Allah yang berfirman dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'alal ba'd, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Enggak ada yang sama. Jadi orang tong redo karena kerendahan derajat di sisi Allah. Ada orang mah umat Nabi kalem weh. Pokoknya orang mah meninggal ya Allah menang syafaat, betul. Tapi kamu tahu enggak? Kalian sadar enggak? Ternyata ada satu siksaan di dalam akhirat yang sangat pedih, yang sangat tidak mampu kita tahan, yaitu saat kita dapat syafaat Nabi tapi kita jauh dari Nabi Muhammad. Kalian lihat Habib Syekh jalan dari panggung diributin, mau awewe sedih tuh bisa sama, jadi tukang sedih orang tuh bisa. Datang Habib Umar bin Hafid, datang Habib-Habib yang lain, Habib Bana Rizik datang, kita nggak bisa salaman sedih. Oh gayanya nggak enak banget. Itu baru Habib Rizik, itu baru Habib Syekh, itu baru Habib Umar. Kalian bayangkan di akhirat jutaan miliaran orang akan berebut mendekatkan diri sama Nabi. Kalian cuma dapat syafaat Nabi, terus kalian dari neraka ke dalam surga, tapi kalian jauh dari Nabi Muhammad. Kalian nggak bisa cium tangan Nabi Muhammad. Kalian nggak bisa satu komplek dengan Nabi Muhammad. Kalian nggak bisa mendengar suara indah Nabi Muhammad. Kalian mau kayak gitu? Kalian ridho kayak gitu? Kalian tetap pengen milih keadaan rendah di dunia? Karena Nabi sendiri yang bilang di dalam hadisnya, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, yang paling dekat denganku di hari kiamat. Artinya Nabi ingin memberikan kita motivasi, memberikan gambaran di dalam akhirat. Yang paling dekat denganku di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Bukan hanya ngandelin syafaat Nabi lewat kalian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa maksiat. Kalau nggak anak muda hari ini waktunya untuk bangun dari kemaksiatannya, waktunya bangun dari kelalaiannya, waktunya berhenti dari kemaksiatannya, kalian nggak bakal pernah dekat sama Nabi. Ini Allah kasih gambaran. Ini anak-anak muda yang hadir semua nih, perempuannya, laki-lakinya, ibu-ibu nih. Kenapa Allah kalian diamkan di sini? Allah ingin kasih kalian gambaran. Nih nanti kalau kalian di akhirat, kalian bisa sedekat ini dengan Rasulullah kalau kalian menjaga setiap arahan, anjuran Majelis Nurul Sofi di dalam menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Tapi setelah Allah dekatkan kalian dengan Majelis Nurul Sofi, tapi kalian menjauh. Kalian sendiri yang lari, kalian sendiri yang jauh. Akan datang satu keadaan yang kalian akan sangat menangis, yang tangisannya gak bakal bermanfaat kelak di yaumil qiyamah kalau kalian jauh dari baginda Nabi Muhammad. Saya ngelihat bulan purnama malam hari ini indah banget di jalan dari di dekat ini. Indah banget bulan purnama itu. Dilihat sama bulan, sebelahnya ada bintang kecil. Karena tadi saya berjalan melewati banyak daerah yang gak ada lampunya. Jadi cahaya bulan itu bikin hati saya tenang, bikin hati saya adem. Saya ngerasanya kayak nikmat banget. Ternyata sahabat pernah menggambarkan keadaan itu ketika melihat mereka bulan purnama yang saat itu di Madinah gak ada lampu, yang saat itu di Madinah gak ada listrik. Tapi ketika mereka melihat bulan purnama yang membuat hati mereka tenang, membuat hati mereka damai, membuat hati mereka merasakan ketenangan. Mereka seketika berpaling ketika melihat Rasulullah keluar dari rumah. Wajahnya begitu bercahaya, wajahnya begitu terpancar keindahan, sampai-sampai mereka mengatakan, la wajhin Rasulillah ahsanu minal qamar. Sesungguhnya keindahan wajah Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Umatku akan memasuki surga dengan jumlah barisan 80 barisan dari 120 barisan.
nanti umat dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang akan masuk surga 120 barisan kata Nabi Muhammad SAW. 80 barisannya dari umatku. Tapi jangan kalian pikirkan satu barisannya isinya 100 orang lain. Bisa jadi satu barisan 1 miliar. Bisa jadi satu barisan 2 miliar. Maka dari itu para ulama orang-orang soleh bekerja keras, pengen terus lebih baik. Lebih baik kenapa? Karena mereka barisannya paling depan dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Saat minum air telaga Kautsar, mereka nggak mau minumnya dari cangkir-cangkir yang Nabi Muhammad sampaikan. Sesungguhnya telaga Kautsar yang Allah janjikan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal. Mereka gak mau minum telaga Kautsarnya sebagaimana yang Nabi sabdakan, telaga Kautsarku itu luasnya perjalanan orang naik kuda atau onta 1 bulan, gede. Dan jumlah cangkir-cangkirnya kata Nabi seperti jumlah bintang-bintang di atas langit. Banyak. Mereka para orang-orang soleh dan ahli taat, ahli akhlaknya budi pekerti baik, gak mau minum dari cangkir-cangkir. Kenapa? Karena Nabi bilang akan ada golongan tertentu yang minum air telaga Kautsarnya langsung dari telapak tangan baginda Nabi Muhammad. Ini gak bakal didapat sama orang-orang yang cuma ngandelin syafaat Nabi lewat maksiatnya, cuma ngandelin syafaat Nabi. Jangan. Maka kalian di majelis Nurul Sofi harus lebih semangat. La tarda bidun. Jangan rendah, jangan mau dengan kerendahan dapat kedudukan di hadapan Allah. Kalian harus lebih semangat. Kalian anak majelis harus beda dengan orang-orang yang gak pernah hadir majelis. Kalian orang-orang pengajian harus beda dengan orang-orang yang tidak pengajian. Gimana cara membedakannya? Kalian cintai baginda Nabi Muhammad. Gimana cara mencintai Nabi? 1, kenali baginda Nabi Muhammad. Jujur, aina nah orang lebih cinta ke HP, nah cinta ke televisiun, nah cinta ke mobil, nah cinta ke jabatan. Demi Allah jawabannya cuma 1, karena kita nggak kenal Nabi Muhammad. Yang kita tahu Nabi Muhammad adalah bayi yang lahir di Mekah, dibesarkan di Mekah, dapat wahyu di Mekah, nikah sama Sayyidatuna Khadijah, ibunya Aminah, ayahnya Abdullah, hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah, titik. Betul atau tidak? Nih sama anak muda nih, anak muda, kalian kenal nggak SpongeBob? Tuh, kenal Cocomelon, kenal Baby Shark. Sebutkan jumlah peperangan Nabi Muhammad. Apa? Tong gitulah jauh teh. Siapa anak Nabi yang pertama kali lahir? Apa? Siapa yang pertama kali anak Nabi yang meninggal? Laki apa perempuan? Apa? Banyak di antara kita nggak ngerti. Gak tahu cara bangun tidur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau sholat tahajud baca suratnya apa? Nabi Muhammad kalau sampai beliau mendapati waktu adzan di waktu subuh gimana keadaannya? Padahal komplit cerita Nabi Muhammad. Tapi orang gak pernah menjadikan sosmed wasilah untuk mengenal Nabi. Yang kita jadikan sosmed adalah untuk mencari ketenangan hati, hiburan muncul. Ningali sosmed yang dicari bercanda, nah gitu. Dicari di sosmednya cerita-cerita yang lalai, tapi nggak pernah jadikan sosmed wasilah untuk mengenal Nabi Muhammad. Gimana mau dapat cinta Nabi Muhammad? Gimana kita mau lebih sayang sama Rasulullah? 24 jam kita, 23 jamnya habis untuk lalai kepada Allah dan Rasulnya. 1 jamnya dipotong buat sholat 5 waktu. Eta oke namun sholat 10 menit sawaktu. Bayangkan namun sholat 30 menit sawaktu kali 5, 3 kali 5 berapa? 15 menit cuma untuk Allah dan Rasulnya dalam 1 hari. 23 jamnya kemana? Kalau kita nggak mau mencari baginda Nabi besar Muhammad. Maka dari itu udah setengah 12 lewat dan saya tadi ceramah tepat jam 12 kurang 20. Ini jam setengah 1 lewat 5 menit. Maka dari itu poin besar yang tadi saya sampaikan, yang paling pertama, jangan pernah meninggalkan sunnah menjawab salam, sunnah mengucapkan salam dan keharusan menjawab salam. Jadi ngucapin salam menjawab salam kondisional. Kalau lagi olangan wajib fardu ain. Tapi kalau lagi halayak yang ramai hukumnya fardu kifayah. Tapi sayang kalau dia nggak dapat pahala jawab salam. Makanya ibu-ibu suka rungkat, iya anak orang meni baong, anak orang meniki wajar. Ibu dapat anak baong, pamajikan tersayang, suami nggak sayang, pamajikan tenurut wajar. Nah, setiap masuk rumah nggak pernah membacakan doa assalamualaikum. Jujur, masuk rumah masih ngucapin salam nggak? Kalau masih alhamdulillah, kalau enggak naudzubillah min dzalik. Wajar saja rumah kita jarang ada kebahagiaan karena diisi tidak dengan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Itu poin pertama tentang pentingnya mengucapkan salam dan menjawab salam.
Yang kedua, jangan pernah putus menghadiri majelis dimanapun, khususnya majelis Nurul Shalihin. Karena di dalam majelis inilah kita akan mengupdate setiap pekat-pekat hitam di dalam hati kita dan selalu akan mendapat ampunan Allah. Yang ketiga, kalau pengen terjaga terus daripada maksiat setelah keluar dari majelis Nurul Shalihin, caranya cuma satu, cintai Nabi Muhammad dengan tulus. Gimana cara mencintai Nabi dengan tulus? Cara yang keempat, kenali Nabi Muhammad. Gimana cara mengenal Nabi? Terserah, mau lewat sosmed dengan buka YouTube cari tahu tentang Nabi Muhammad. Gimana bangun tidurnya, gimana mau tidurnya komplit, atau beli buku yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia sangat banyak, atau hadir majelis-majelis sirah baginda Nabi Muhammad, atau cerita tentang syama'il Rasulullah, atau paling tidak nih bagi kaum laki-laki paling tidak lamun ke sholat Jumat, khutbah Jumat didangkeun, khutbah Jumat didengarkan. Ini enggak, udah mang pengajian jarang, sosmed enggak pernah dijadikan wasilah mengenal Nabi, jarang hadir mulu dah. Sekali khutbah Jumat disampaikan, anjeunna di luar ngarokok. Haji. Oke, pas asupna keur qomat, ya Allah, mana untuk Nabi Muhammad? Kalian enggak mau nanti menjadi orang yang tersedihkan di akhirat? Maka hari ini bukti nyatanya untuk kita mencintai Nabi Muhammad melalui sehari-hari menjalankan dan menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Siap insyaallah? Siap insyaallah? Terakhir kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betul. Kita mohon kepada Allah. Ya kita. Tahu enggak kita? Ya kita yang jarang melakukan banyak kewajiban kepada Allah. Ya kita. Angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sadari kita ini adalah orang yang paling lalai kepada Allah, yang lebih banyak membuka saat bangun tidur lembaran-lembaran status WA daripada lembaran-lembaran Al-Quran. Ya kita yang malam hari ini diizinkan tangan kita yang lemah ini, yang biasanya tangan ini dipakai hal-hal yang haram, nonton yang haram, kadang ngambil hak orang lain, kadang kita lalai membuka lembaran-lembaran Quran, jarang melakukan kebaikan. Ya, tangan kita malam hari ini dimuliakan, bisa mengangkat tangan kepadanya. Malam hari ini tangan kita diagungkan untuk memujinya. Tangan kita malam hari ini bermunajat hanya kepadanya. Ya kita dengan segala kekurangan kita, tapi ketahuilah dialah Allah yang mengatakan, jikalau hambaku mendekatiku dengan cara melakukan sunnah kekasihku Nabi Muhammad, aghfiru wala ubali, aku akan ampunkan tanpa aku peduli berapa besar segala dosa-dosa mereka. Ya Allah yang setiap kita sholat kita katakan sami Allahu liman hamidah, dia selalu mendengar orang-orang yang memujinya. Dan apalagi malam hari ini kalian bukan hanya memujinya, kalian mengagungkan, kalian bertakbir kepadanya, kalian bertasbih kepadanya, kalian bersolawat kepada kekasihnya. Kalau sami Allah liman hamidah, Allah dengar hanya memujinya. Apalagi malam hari ini, angkat tangan kalian, tundukkan kepala kalian dan mohon segala permintaan kalian. Dan siapa orang yang malam hari ini ragu kalau dosanya diampunkan oleh Allah, maka orang itu wajib diruqyah. Orang itu harus memperbaiki setiap akal dan pikirannya untuk dia yakin seyakin-yakinnya bahwasannya malam hari ini adalah perkumpulan yang dengan janji Nabi Muhammad, dengan sampaian kabar gembira dari Nabi Muhammad, bahwasannya malam hari ini perkumpulan kita mendatangkan ampunan daripada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim. Kami sadar kamilah ada orang ahli maksiat. Kami sadar kami adalah orang yang lalai. Bahkan saking sadarnya kami, saat kami berdoa seperti ini pun, hati kami tidak bergetar menyebut namamu. Hati kami tidak betul-betul sungguh-sungguh menghadap kepadamu. Kami masih lalai. Kami masih merasakan hal-hal yang lalai. Malam hari ini pun kami merasakan kelelahan saat bermunajat kepadamu. Padahal kalau malam hari ini kami pakai untuk nonton, kami pakai untuk nongkrong, kami pakai untuk melakukan malam minggu bersama sahabat, tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah. Tapi begitu dahsyatnya syaitan dan hawa nafsu dalam diri kami, ya Allah. Maka dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dengan kebesaranmu, dengan dirimu yang kau perkenalkan, walillahil asmaul husna, engkau mengenalkan namamu dalam asmaul husna dengan sebuah nama, ya Tawwab. Engkau yang maha pengampun, engkau yang maha pemberi, engkau yang maha mendengar, engkau yang menjanjikan dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Andai kata hamba-hambaku melewati batas dan mereka datang kepada kekasihku Nabi Muhammad dengan salawatnya, dengan ziarahnya, atau hanya dengan hatinya yang
nyambung dan mengingat kekasihku Muhammad, dan mereka beristighfar kepadaku, beristighfar kepada kekasihku Nabi Muhammad, maka mereka akan mendapatkan sebuah nama yang begitu agung. Mereka akan mendapatkan Tuhan yang maha luhur, Tawwabar Rahimah, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan yang maha kasih sayang. Ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Ya Allah, saya sadar, walaupun saya doa dengan teriak-teriak seperti ini, saya sadar bahwasanya kalau hati tidak terkoneksi kepadamu, doa kami tidak akan diijabah. Tapi yang lebih saya sadari, Allah, dari sekian ratus, dari sekian ribu, ada 1-2 orang yang hatinya begitu terkoneksi kepadamu ya Allah. Dengan keberkahan mereka para sepuh-sepuh, dengan keberkahan mereka para habaib, keberkahan mereka para pemerintah yang hadir, para TNI yang mengabdi kepada negara, para mereka orang-orang yang sangat mengabdikan waktu dengan mengajar, dengan menjadi ustaz, dengan kiai, keberkahan mereka yang ada di atas panggung. Siapapun titel mereka, mereka pernah berjuang, mereka pernah betul-betul melakukan amal kebaikan. Dengan keberkahan mereka dan seluruh keberkahan kebaikan hadirin, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Dan Engkau perlihatkan begitu mudahnya Engkau mengabulkan hajat kami dengan langit yang tiba-tiba besok berwarna biru dan malam hari ini berwarna hitam. Tidak pernah ada satupun di muka bumi ini teknologi yang canggih, pemerintahan yang kuat, seorang pengusaha yang sangat kaya, begitu sangat hebatnya para dukun, tidak mampu merubah langit tiba-tiba jadi biru-biru jadi malam. Itu hanya Engkau, itu hanya Engkau. Maka Engkau lebih mampu mengabulkan hajat para hadirin wal hadirat. Ya Allah, di hadapanku begitu banyaknya anak-anak muda yang di dalam hati mereka insya Allah malam hari ini terpatri Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Qurrata Aini Rasuli Aini, Muhammad Habibullah, Muhammad Safwatullah. Maka dengan keberkahan doa berbarengan seperti ini ya Allah, jadikan para pemuda-pemudi Majelis Nurul Safi menjadi para pemuda yang Engkau katakan di dalam surat Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Tambahkan hidayah kepada kami, jadikan kami generasi muda yang akan menjadi penyejuk mata bagi baginda Nabi Muhammad. Kami tahu Imam Mahdi pasti akan keluar membebaskan negara Palestin, tapi yang kami lebih inginkan, yang lebih kami ingin dapati adalah kami menjadi pengikut Imam Mahdi dimulai dari malam hari ini menjalankan menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Jadikan kami golongan orang yang benar, jadikan kami mendapatkan golongan orang yang paling depan nanti di dalam syurga bersama baginda Nabi Muhammad. Muliakan lidah kami, tangan kami untuk berjabatan tangan dengan baginda Nabi besar Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Betul, kami malam hari ini berdoa sedemikian hebat, sedemikian rupa, tapi kami sadar kami adalah orang yang tidak pernah bisa memberikan hak kami kepada baginda Nabi Muhammad, tidak pernah bisa melunasi hutang-hutang kami kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan di saat doa seperti ini merindukan Nabi Muhammad, kita adalah orang yang paling lalai kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap malam telah lebih dulu nangis. Nabi Muhammad bukan 6 jam duduk untuk kita. Nabi Muhammad dari pertengahan malam sampai menjelang subuh mengeluarkan tetesan air matanya hanya untuk kita. Beliau mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau Engkau sebagaimana yang Nabi Allah Isa katakan mengampunkan hambamu, itulah sifat aslimu ya Allah. Tapi kalau Engkau tidak ampunkan mereka, aku rasa ya Allah Engkau tidak memiliki sifat sedemikian ya Allah. Maka kami yakin malam hari ini kalau Engkau ampunkan kami, kabulkan hajat kami, kekasihmu Nabi Muhammad di alam barzah akan senang, syaitanmu akan sedih, dan Engkau akan ridha. Tapi kalau malam hari ini kami tidak mendapatkan ampunanmu, tidak mendapatkan pengkabulan hajat darimu, kami khawatir kekasih kami Nabi Muhammad sedih, karena Nabi Muhammad tidak mau melihat umatnya masuk neraka. Dan kami yakin syaitan akan senyum bahagia karena melihat kami tidak dapat ampunan, dan Engkau tidak memiliki sifat ingkar janji ya Allah, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Selamatkan saudara kami di Palestin, selamatkan saudara kami di Gaza, beri pertolongan. Dan doa yang terakhir, siapapun yang menjadi panitia dalam rangkaian acara Nurul Safi, angkat semua derajat para panitia ya Allah. Panitia yang mengeluarkan tenaga, panitia yang mengeluarkan harta, panitia yang mengeluarkan pikiran, angkat derajat mereka, dekatkan mereka dengan baginda Nabi Muhammad, lancarkan semua urusan mereka, ampunkan dosa mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.